terlalu cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Blitar sendiri kan hingga saat ini kan terkenal dengan Bumi Bung Karno ya. Jadi karena mungkin di sini bersemayam Bung Karno sebagai bapak proklamator, sehingga orang bicara Blitar tidak akan lepas dari Bung Karno, istilahnya seperti itu. Selain punya makam, juga rumah masa kecil Bung Karno yang orang atau yang disebut dengan Istana Hitam. Jadi mungkin dua hal itu bisa menjadi salah satu ikon Blitar. Terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga. Kalau dari sisi kabupatennya itu ada Gunung Kelut, ada Candi Penataran, dan ada beberapa pantai di Blitar Selatan. Itu mungkin potensi Blitar dari sisi wisatanya. Namun orang datang ke Blitar itu utamanya yang dicari ya makam Bung Karno. Utamanya yang mereka datangi adalah makam Bung Karno. Untuk kita bisa sampai di Blitar itu, kalau dari arah timur mungkin yang paling dekat kan dengan Malang, kurang lebih sekitar 70 kiloan ya dari Malang. Kalau dari arah barat mungkin yang paling dekat dengan Kediri dan Tulungagung, rata-rata kan 30 kiloan ya, 25-an sampai 30 kiloan, mungkin 1 jam bisa sampai lah dari Kediri. Saat melepas engkau pergi, berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, berlisan bangga, berkapan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Blitar secara umum itu dari sisi masyarakatnya, bahwa masyarakat Blitar itu cenderung umum ya. Jadi kalau dilihat dari sisi pekerjaan memang rata-rata hampir semua itu pegawai negeri rata-rata. Cuman setelah pegawai negeri yang nomor 2 adalah wira swasta. Dari perkembangan ekonominya juga cukup lumayan bagus ya, dalam arti usaha kecil menengahnya, UKM-nya, karena sebagai contoh di kota itu banyak sekali PKL yang ada ruang khusus untuk mereka berekspresi di pinggir-pinggir jalan di kota itu kan sekarang kayak ada ruang-ruang untuk mereka berusaha. Nah, kalau perkembangan pendidikan, alhamdulillah Blitar itu sudah cukup lumayan berkembang, karena
kota sekecil ini punya 4 SMA negeri ya, punya 4 SMA negeri, punya 3 SMK kan, itu kan. Dan perguruan tinggi di Blitar juga lumayan banyak, karena totalnya kalau tidak salah hitung itu ada sekitar 5. Kegiatan yang selama ini ada untuk anak muda setelah belajar yang rutin ya, yang rutin katakanlah mungkin malam minggu atau apa, itu memang belum ada. Kalau saya lihat belum ada. Jadi ada semacam arena pun belum siap. Mungkin adanya ya alun-alun itu, cuma pemanfaatan alun-alun sampai sejauh mana kan memang belum bisa maksimal atau belum bisa meminimalisir kegiatan anak muda untuk ke yang positif. Jadi seperti itu kalau saya, pengamatan saya secara pribadi seperti itu. Memang masih mewacanakan untuk wadah-wadah seperti itu. Jadi secara khusus sampai saat ini memang belum ada. Kecenderungan sekarang itu kan anak-anak muda kenapa sih kok sampai punya pemikiran yang mungkin agak menyimpang dari harusnya mereka, karena memang ruang yang belum ada, atau mungkin keterbatasan ruang untuk berekspresi itu aja. Ketika ruang-ruang berekspresi itu ada dan coba anak-anak muda itu digiring ke sana, itu insya Allah masih bisa dan harus bisa dikondisikan seperti itu. Karena kalau kita lihat setiap malam minggu atau apa kan rata-rata anak-anak muda cangkruknya hanya di pinggir jalan, enggak, dan di pinggir jalan itu pun kalau orang sudah duduk di pinggir jalan itu pasti negatif yang dia pikirkan, itu pasti. Kalau sudah masuk di sebuah ruang, di sebuah tempat, itu pasti akan berbeda juga, karena ketika di pinggir jalan apa yang dilihat pasti kesannya juga apa yang akan mereka bicarakan, apa yang pasti nggak beda jauh dengan apa yang dia lihat di jalan kan gitu. Jadi kalau ada ruang, kalau ada tempat, ya insya Allah lah anak-anak muda mungkin lebih terarah, lebih bisa dikondisikan dan lebih mudah untuk dikoordinir. Allah memberimu dosa, rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Kalau warung kopi ini sebenarnya dari sebuah keinginan sederhana sebenarnya. Jadi awalnya teman-teman itu kan sering cangkruk di rumah ya, sering ngobrol di rumah dan lain sebagainya, dan itu hampir tiap malam. Bukannya tidak boleh di rumah, dalam arti gini, kok monoton gitu ya, kok monoton. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa jika saya punya tempat untuk menampung mereka, kita ngobrol di sana dan lain sebagainya, nggak terganggu dan mengganggu kan akhirnya, karena ada tempat tersendiri ya. Akhirnya muncul keinginan buka warung. Dan kenapa saya pakai kata-kata pondok itu sebenarnya cuma pengen beda aja.
kalau orang beli kopi pasti di warung kopi, kalau orang pengen cangkruk itu pasti di kafe kan gitu ya. Saya nggak atau katakanlah itu sudah lazim gitu. Yang belum lazim apa gitu. Akhirnya pondok ya, kalau pondok itu kan kesannya tempat, pondok kopi berarti tempat ngopi gitu aja. Terus kok namanya Karo Teh gitu. Nah, karena di sini menyediakan kopi sama teh ya udah pondok kopi Karo Teh gitu aja lah. Karo Teh itu kan memang bahasa Jawa. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan juga nggak nyaman juga pondok kopi dengan teh kan itu, tapi akhirnya ya itu pondok kopi Karo Teh. Dan Karo Teh itu sebenarnya saya punya sebuah usaha itu namanya CV Core Teknologi ya. Lah diakui atau tidak memang sedikit banyak nama-nama, kalau saya namakan pondok kopi Core Teknologi kan juga nggak kesannya juga nggak enak didengar, atau mungkin untuk media promosi juga nggak bagus. Akhirnya ya udah kita pilih aja pondok kopi Karo Teh. Yang datang ke warung itu mungkin kalau satu tempat ini bisa sampai full gitu ya, biasanya kita sub 3 itu 3, 9, 10, 9 orang gitu, padahal kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat. Kalau kali 10 kali 9 atau apalah itu mungkin rata-rata, tapi kan nggak setiap hari full ya, setiap hari full mungkin rata-rata per hari yang 40 sampai 50 anak. Karena ragam komunitas ya di sini, ragam komunitas. Kadang saya juga tidak secara langsung saya menjadwalkan siapa yang datang, terutama teman-teman saya, jadi atau teman-teman saya. Jadi mungkin kadang teman yang dari komunitas pengusaha, baik itu dari kontraktor, dari pengusaha pengusaha di bidang apa, itu biasanya sharing informasi, jadi sharing pengalaman dan sebagainya. Mungkin tadi ada teman-teman dari pegawai negeri itu yang beliau bicarakan, kita yang jelas nggak tahu, tapi ada komunitasnya sendiri. Terus ketika hari libur teman-teman mahasiswa dari Malang, dari Jogja, dari Bandung itu mereka mungkin sekedar kangen-kangenan atau apa, mungkin mereka juga sharing pengalaman di Bandung, pengalaman di mana. Di Pondok Kopi kegiatan kita yang rutin baru ada komunitas dari pecinta lagu-lagu Iwan Fals itu ya. Jadi komunitas itu yang alhamdulillah kita ada semacam bentuk apa ya, dikatakan kerjasama ya boleh lah, tapi di sini mereka kita kasih ruang, kita kasih waktu setiap Rabu malam Kamis di akustikan Iwan Falsan di situ. Jadi terus itu komunitas musiknya ya. Tapi kalau kegiatan yang lain kadang kita ya biasa warung kopi atau pondok kopi itu kan kalau ada event kayak mungkin JP, mungkin bola itu nonton bareng, hanya ya sebatas itu. Cuman kalau ada teman-teman yang biasanya bedah buku, itu juga ada bedah buku di sini. Terkadang malah saya bawa anak-anak untuk kuliah di sini. Jadi karena anggapan saya bahwa kuliah itu nggak selalu di tempat kuliah, karena kebetulan yang jaga ini pun salah satu dan duanya juga mahasiswa saya sendiri, sehingga ada pembelajaran bahwa wirausaha itu melihat surga agar dapat melihat surga. Sebenarnya yang pengen kita munculkan itu kan kopi khas Blitar. Kopi khas Blitar itu yang pengen kita munculkan sebenarnya. Kalau kita jualan kopi sasetan sudah banyak, kopi dari pabrik sudah banyak. Makanya biar kesan kita beda juga semakin kelihatan beda. Makanya
kopi yang kita sajikan kopi-kopi Nusantara. Kopi-kopi Nusantara, jadi mulai dari Aceh